Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang di antara kita, saudaraku seiman, tidak mungkin ada yang kekal di muka bumi ini. Terlalu banyak, jutaan, bahkan mungkin miliaran makhluk, bukan cuma manusia, jin, hewan-hewan, tumbuhan yang sudah binasa dan sudah kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini sedang antri dan menunggu giliran saja. Kalau diilustrasikan, saya dan Anda semua ini sebenarnya sedang berjalan menuju ke liang lahatnya. Tinggal siapa yang duluan jatuh di sana. Ini bukan menakut-nakuti, tetapi ini fakta. Allah Subhanahu wa taala kekalkan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 78, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kamu berada, siapapun kamu, bagaimanapun kedudukanmu dan berapa banyak pun hartamu, sesempurna apapun fisikmu, maka pasti kematian akan datang kepadamu walaupun kau sedang berada di sebuah bangunan yang kokoh. Tidak ada seseorang yang luput dari kematian. Dan dia adalah sesuatu yang misterius. Datangnya kita tidak tahu kapan, di mana, wujudnya seperti apa. Tapi dia sebuah fakta yang tidak bisa sama sekali orang mendustakannya. Berapa banyak orang yang sehat meninggal. Orang yang tua meninggal, yang masih anak-anak meninggal. Laki-laki, perempuan, para pemimpin dan raja. Dan juga masyarakat jelata yang biasa juga sama. Meninggal dunia. Beruntunglah orang yang sadar tentang hal ini. Makanya Nabi SAW mewasiatkan kepada kita semua dari 1400 tahun yang lalu. Akthiru zikra hadhimil ladzat. Perbanyak mengingat sesuatu yang akan memutus semua kenikmatan dunia. Maksudnya kematian. Dan kita akan dengarkan teman-teman sekalian bagaimana nasihat para salafus salih berhubungan dengan masalah ini. Agar ini nanti akan menjadi sebuah pemicu kita menjadikan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah panjangkan umur kita dan mendapatkan Ramadan yang banyak. Dengan kesempurnaan iman, ilmu, amal saleh, keikhlasan. Dan juga jauh dan selamat dari maksiat serta taubat dari dosa-dosa yang pernah ada. Allahumma amin. Maka kita harusnya mengingat semua kalau kita akan meninggal dunia. Terlalu banyak orang mungkin Ramadan yang lalu bersama kita tapi sudah wafat. Atau mungkin 2 Ramadan yang lalu. Atau mungkin Ramadan yang selanjutnya, yang sebelumnya. Dan bukan mustahil, Ramadan akan datang, kita pun akan menyusul mereka dan hanya dikenang namanya saja. Oleh karena itu dengarkan wasiat dan nasihat para kaum salaf berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama nasihat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, ada sosok yang membuatku tertawa, yaitu orang yang mengejar dunia. Sibuk. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dunia aja yang dikejar sama dia. Tidak ada hubungannya sama akhirat. Sementara kematian senantiasa siap menghampirinya. Ia lalai, namun sungguh kematian tidak lupa terhadapnya. Ia tertawa sambil mengisi perutnya melalui mulutnya, tetapi ia tidak tahu apakah itu perbuatan yang diridhoi oleh Allah atau justru membuatnya murka. Dan beliau melihat semua itu dengan mata hatinya. Sehingga beliau membahasakan ini, beruntunglah orang yang bisa memahaminya. Abi Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, maukah kalian aku beritahukan hari kefakiranku? Hari di mana nanti aku sangat miskin dan butuh bantuan. Butuh segala amal-amal walaupun kecil di saat itu. Yaitu di saat aku diletakkan di dalam kuburku. Kita pernah bahas Abi Dzar radhiyallahu anhu di serial sahabat kita. Sahabat ini yang tinggal 40 hari di Mekah, awal sekali ingin mengenal Nabi SAW, tapi dia tidak bisa menanyakan kepada orang-orang Quraisy karena setiap kali nanya pasti digebukin bahkan bisa dibunuh. Maka 40 hari beliau hanya minum air zam-zam, tidak makan, dan dari situlah keluar hadis Nabi SAW kalau zam-zam adalah minuman sekaligus makanan yang mengenyangkan. Beliau hanya untuk menunggu dengan bertemu dengan Nabi SAW dan akhirnya ketemu dengan Ali radhiyallahu anhu dan akhirnya dipertemukan dengan Nabi SAW dan beliau syahadat. Orang yang sangat luar biasa dari awal masuk Islam sudah menjadi dai di suku Ghifar. Sukunya beliau, Abi Dzar al-Ghifari. Sukunya terkenal perampok. Ya, maka beliau berhasil memasuk Islamkan setengah sukunya pada saat beliau datang mendatangi Nabi SAW setelah Nabi SAW hijrah di Madinah. Di perang Tabuk, beliau sempat menunggangi kuda
atau unta yang lamban jalannya sehingga dia ketinggalan dari pasukan. Dan jauh sekali ketinggalan. Maka beliau kemudian meninggalkan kudanya dan beliau jalan kaki ratusan mil hanya untuk mengejar pasukan muslimin. Dan sekian banyak keutamaan Abi Dzar radhiyallahu anhu, mungkin tidak bisa saya sebutkan semua karena waktu tidak memungkinkan. Tapi beliau dengan banyaknya amal yang sudah dikerjakan, jauhnya diri dari dosa, beliau masih mengatakan, apakah kalian mau tahu hari kefakiranku? Di mana aku betul-betul sangat sedih, sangat butuh dengan bantuan. Yaitu pada saat aku diletakkan di kubur. Lihat bagaimana Abi Darda, Abi Dzar radhiyallahu anhum, mereka menyadarkan diri mereka sendiri kalau satu waktu akan meninggal dunia. Dan harus selalu tiap hari sadar dengan masalah ini. Supaya pada saat mati datang, kita bisa berkata seperti yang dikatakan oleh Bilal radhiyallahu anhu. Pada saat ditanya tentang kematian, beliau mengatakan marhaban bil maut. Selamat datang kematian. Karena beliau sudah merasa setiap hari punya persiapan yang sangat matang. Sehingga beliau siap menghadapi kematian tersebut. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat jenazah dipikul di hadapan beliau. Lalu beliau meneteskan air mata seketika pada saat itu. Lalu beliau berkata yang didengarkan oleh orang sekitarnya, lanjutkan perjalanan kalian. Sungguh demi Allah kami pasti akan menyusul. Dan orang-orang seperti ini teman-teman sekalian luar biasa. Karena mereka cuma melihat jenazah karena lunaknya hatinya. Dan hati lunak dengan dua hal kata Imam Ahmad. Amal soleh dan pendapatan halal. Maka mudah sekali tersentuh. Lihat kejadian kecil aja. Peringatan kecil saya sudah cukup untuk membuat mereka sadar dan kembali kepada Tuhannya. Terjerumus dalam satu perbuatan dosa, atau baru mau lakukan saja dia sudah gemetar. Ketakutan untuk tidak mau melakukannya atau segera bertobat pada saat sedikit terjerumus lalu dia kembali kepada Tuhannya Allah SWT. Ini karena hatinya bersih. Jadi kalau kita dengar nasihat-nasihat seperti ini teman-teman, lalu hati kita tidak tergugah sama sekali. Tidak mengambil pelajaran, lupakan siapa yang menyampaikan. Tapi apa yang sedang disampaikan, kalau itu benar, maka ambil sebagai pelajaran. Karena majelis-majelis ilmu seperti ini hanya bisa seperti kami menyampaikan saja. Tidak mungkin saya pribadi teman-teman sekalian mengetuk rumah antum, kos-kos antum setiap saat, ayo sholat akhi, ayo sadar ukhti, ayo begini dan begitu. Tidak mungkin. Semua kami hanya datang menggunakan mikrofon, pengeras suara, sampaikan. Beruntunglah orang yang engah dan sadar dengan masalah ini. Di saat ini dan beberapa saat ke depan setelah antum dengarkan, saya akan sampaikan banyak sekali statement para ulama salaf tentang masalah bagaimana mereka memotivasi diri mereka agar selalu rajin ibadah, termasuk bagaimana nanti mereka menyambut ibadah-ibadah yang besar sekali, yang mahal sekali seperti Ramadan yang akan datang ini. Mereka bagaimana memotivasi diri mereka, kita ambil. Kalau setelah mendengarkan semua ini masih belum terugah juga hati kita, maka perbanyak istighfar. Karena hati sudah keras menandakan ada dosa di dalamnya. Karena kalau pernyataan seperti ini tidak sampai, tidak bisa menyentuh, tidak bisa membuat hati kita lunak, air mata kita mungkin menetes, pikiran kita mulai merenung tentang kebesaran dan kemahakuasaan Allah serta ketakutan akan dosa-dosa yang mungkin Allah bisa hukum, maka ini berarti ada satu pengganjal yang luar biasa. Lalu dengan apa lagi kita harap akan datang peringatan yang bisa membuat kita sadar. Teman-teman sekalian, Hasan Basri rahimahullah, beliau pernah menuturkan sebuah statement yang menarik. Beliau mengatakan kematian menyingkap kejelekan dunia. Tidak sedikit pun dunia menyisakan kebahagiaan bagi orang yang berakal. Maksudnya, kalau orang sadar mati itu akan datang kepadanya, di saat itu dia tidak bisa membawa apapun yang dia kejar dari dunia ini. Bajunya yang penuh dengan pangkat-pangkat misalnya, hanya digantung, tidak bakal dipakein dia, atau tidak akan dibawa ke kuburan. Kalaupun dia dipakein misalnya, karena itu seragam dinas dia misalnya, tetap akan hancur dimakan oleh tanah. Makanan dia, pakaian dia, apa saja yang dia tinggalkan dari rumah, dari harta, semua hanya dikenang hitungan hari saja. Maka Hasan Basri mengatakan dalam statement yang lain, hai manusia, ketahuilah kamu hanya seperti hitungan angka saja. Seperti hitungan angka saja. Setiap satu hari berlalu, maka angkamu berkurang satu. Artinya kamu akan segera menghabisi angka-angka yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makhul, seorang tabi'in, ketika melihat jenazah, beliau berkata untuk dirinya dan ternyata didengar oleh orang sekitarnya, lanjutkanlah. Sungguh kami pun sedang berjalan untuk menyusul sebuah nasihat, maksudnya jenazah ini, yang sangat mengenah lagi singkat. Sementara kelalaian yang sangat buruk telah menimpa. Maksudnya selama ini kami lalai. Kami seakan-akan tidak akan mati seperti orang-orang ini. Orang yang pertama, ini jenazah, sudah pergi.
Namun orang yang setelahnya, maksudnya dia bicara tentang dirinya, sayang sekali tidak mengambil pelajaran darinya. Rabi' ibn Huthaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang hampir setiap orang di Irak kalau sudah merasa lemah imannya, datang ke beliau. Hanya untuk mendengarkan saja nasihatnya. Terkadang orang melihat saja dia, sudah cukup membuat orang itu takut kepada Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memang salah satu ciri orang-orang saleh yang hubungannya baik sama Allah. Biasanya orang lain melihat dia saja sudah cukup membuat imannya bertambah. Orang lain melihat dia cukup membuat orang itu taubat dari dosa. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang Ibnu Taimiyah gurunya, kami kalau sudah mulai hati kami mengeras, kami sedikit punya masa malas dalam ibadah, kami datang hanya untuk melihat Ibnu Taimiyah. Melihat saja dia sudah cukup membuat semangat kami kembali untuk beribadah dan kami berhati-hati dalam perbuatan pelanggaran agama. Di sini Rabi' ibn Huthaim rahimahullah, ia menjadikan kematian sebagai kawan terbaiknya. Dia jadikan betul-betul seperti sahabat yang selalu ada di sebelahnya. Seraya selalu berkata rahimahullah, tidak ada sesuatu yang terbaik dan gaib yang sedang dinanti-nanti seorang mukmin melainkan kematian. Janganlah kamu memberitahukan kepada siapapun nanti jika diriku telah meninggal, dan bawalah diriku dengan senyap kepada Robku nanti ke makam yang aku akan dikuburkan. Dan kemudian dia menggali sebuah kuburan di belakang rumahnya, dalam beberapa athar di dalam rumahnya, yang setiap malam dia masuk ke dalamnya sambil dia mengatakan, wahai Rabi, ingatlah. Lalu dia membaca firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99 dan ayat 100. Qala rabbirji'un la'alli amalu salihan fima tarakt. Wahai Tuhanku, orang-orang kafir pada saat meninggal nanti mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku di dunia agar aku bisa berbuat amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Maka dia menasihati dirinya sendiri di liang lahat itu, di malam yang gelap sendirian dia mengatakan, wahai Rabi, bagaimana nanti pada saat kau menyesal, atau jangan tunggu pada saat kau menyesal di saat kematian datang sementara kau membutuhkan amal saleh. Maka terus saja dia nasihati dirinya sehingga dengan itu dia tidak meninggalkan amal-amal saleh. Muhammad bin Wasi' rahimahullah, dia pernah ditanya, bagaimana kabar anda hari ini? Begini ulama menjawabnya, tapi memang orang harus memahami dengan mata hatinya. Karena mereka berbicara dengan ilmu. Ini mutiara-mutiara ilmu yang sangat mahal. Bagaimana kabar anda hari ini? Dia mengatakan, bagaimana menurutmu kabar seseorang yang sedang berjalan langkah demi langkah setiap hari menuju ke akhirat? Maksudnya bagaimana? Kau butuh jawaban apa? Pada seseorang yang selalu ketakutan, dia sedang melangkah setiap hari sudah menuju ke akhirat. Dia tidak perlu mengatakan, oh saya akan sibuk beramal saleh, tidak. Saya akan selalu berusaha mengisi waktuku yang sangat pendek ini dengan amal-amal yang akhirnya di akhirat nanti aku tidak menyesal. Terus saja mereka mengucapkan kata-kata seperti ini untuk dirinya dan untuk orang lain. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau seringkali mengumpulkan ahli fikih, para ulama, lalu mereka fokus saling menasihati tentang kematian. Lalu dikatakan dalam salah satu majlisnya, satu waktu pernah beliau berbicara, membuka pembicaraan tentang kematian, lalu si alim fulan berbicara, bicara tentang kematian, prosesi pencabutan ruh, alam barzah, hari kebangkitan, surga neraka, sampai dikatakan seluruh majlis itu menangis, seakan-akan di hadapan mereka terdapat sosok jenazah. Begitu juga Al-Amashin namanya Sulaiman bin Mahran rahimahullah, salah satu gurunya ulama-ulama hadis. Kalau kita baca riwayat-riwayat ulama hadis Bukhari, Muslim, biasanya dalam sanadnya itu ada fulan-fulan dari Al-Amash. Amash ini julukan sebenarnya. Nama beliau Sulaiman bin Mahran. Beliau menceritakan di masanya, kita pernah menghadiri prosesi pemakaman. Dan kita atau kami tidak mengetahui siapa sebenarnya keluarga yang ditinggal oleh mayit. Karena saking sedihnya seluruh manusia yang hadir pada saat itu. Jadi mereka betul-betul meresapi tentang orang mati ini, langsung diambil pelajaran. Bukan mungkin seperti kita biasa lihat jenazah lewat, ambulan lewat, oh orang mati, ya udah selesai, begitu aja. Tetap aja dia telepon dengan maksiatnya, tetap aja tontonannya berjalan yang maksiatnya, tetap aja lisannya masih berdusta, tetap aja transaksi ribanya masih jalan. Seakan-akan mati itu tidak jadi peringatan buat dia. Ini luar biasa nih. Hatinya sudah keras. Gitu. Harusnya orang-orang yang hatinya lunak itu lihat begitu saya sudah langsung diambil pelajaran. Apalagi kalau sampai lebih daripada itu, kayak kejadian besar, gempa, bencana, banjir, itu kalau kaum salafus saleh itu luar biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mendengar guntur saja. Guntur waktu dia lagi ada di Kufah. Kita sering dengar guntur musim hujan.
Maka beliau mengatakan sambil meneteskan air mata, sungguh ini peringatan keras dari Allah di atas langit sana kepada penduduk bumi. Maksudnya ini hati-hati, suara guntur begitu keras menggelegar, ini bukan sembarangan. Berarti ada sesuatu yang salah di muka bumi yang harusnya diperbaiki. Thabit Al-Bunani rahimahullah pernah bertutur, dahulu kami pernah menghadiri proses pemakaman. Kita tidak melihat siapapun melainkan semua orang menutup setengah wajahnya karena menangis. Dan ini sesuai dengan yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat Bukhari, pernah Nabi SAW lihat jenazah sahabat dimakamkan. Begitu digali kuburannya lalu diturunkan, Nabi SAW datang merapat di situ. Begitu melihat liang lahat itu, Nabi SAW lagi berdiri tiba-tiba tunduk dan menopang diri beliau dengan lutut beliau. Jadi bukan duduk sampai ke bawah tapi lututnya yang turun ke bawah. Lalu beliau tundukkan kepala sambil meneteskan air mata. Karena waktu itu musim panas. Pasir di bawah Nabi SAW itu tertetes dengan air mata beliau yang banyak. Lalu beliau mengatakan, dalam atau keadaan seperti inilah kita harus menangis. Dan punya persiapan. Jadi Nabi SAW selalu ingatkan. Dan ini dipraktikkan oleh para kaum salaf. Selalu pembicara mereka tidak pernah luput dari masalah kematian. Hati-hati. Dia ingatkan diri dan juga ingatkan orang di sekitarnya. Oleh karena itu teman-teman, mengingat kematian ini satu hal yang luar biasa. Sering dengar putar-putar terus ceramah, ulang-ulangin ceramah tentang kematian, pencabutan ruh, nanti di dalam alam kubur, siksa kubur ya. Perhatikan, baca semua itu. Ada tulisan Ibnu Rajab rahimahullah. Saya pernah lihat sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Waktu itu beberapa tahun lalu saya lihat judulnya 559 kisah nyata alam barzah. Tulisannya Ibnu Rajab, tapi saya tidak tahu penerbitnya siapa. Cuma saya pernah lihat buku itu dan itu buku sangat bagus. Ratusan kisah tentang kisah-kisah nyata orang-orang soleh yang dikubur di masa dulu. Di Irak, ya, di wilayah-wilayah yang para salafus soleh hidup dulu. Dan ratusan kisah tentang orang-orang yang disiksa di alam kubur. Kita perlu baca, dengar, lihat supaya menyadarkan diri kita. Selalu dengar ceramah teman-teman sekalian tentang surga, tentang neraka. Supaya menambah iman kita dan selalu semangat untuk mengerjakan amal soleh dan jauh dari kelalaian. Karena kelalaian ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya membuat kita jauh dari Allah, jauh dari rezeki yang Allah janjikan di dunia karena dosa akan menjauhkan dari rezeki. Di akhirat kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Salah satu dari 3 golongan yang menyesal hari kiamat. Golongan pertama adalah orang kafir, munafik dan musyrik yang kekal di api neraka. Ini abadi penyesalan mereka. Yang kedua adalah orang-orang ahli maksiat dan dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Menyesal juga karena masuk neraka dulu walaupun nanti masuk surga. Yang ketiga adalah orang-orang beriman yang masuk surga. Yang sebenarnya di dunia dia punya peluang untuk meraih derajat-derajat tinggi di surga tapi dia lalai. Nanti dia sadari selama masuk surga. Oh dulu saya hanya kena duduk nongkrong sama teman saya. Andai saja saat itu saya berzikir. Atau saya misalnya membicarakan nasihat. Atau saya misalnya hadir majelis ilmu. Atau saya silaturahmi keluarga. Derajat saya ke sana loh. Tapi sudah gak bisa diperbaikin. Penyesalan itu hanya kelalaian biasa. Mungkin perbuatan mubah yang antum tinggalkan. Bagaimana dengan orang yang mengkalikan kewajiban dan seterusnya.